Bab 11. Kalian semua egois. Namun dengan perintah yang begitu tegas dari si Basten, akhirnya gadis itu memilih untuk turun. Dan tidak terasa perjalanan mereka di hari itu sudah mau menjelang sore hari. Emang apa yang ada di otak lu? Emang lu pikir aku ajak lu kesini mau ngapain coba? Ngakunya lu polos, gak paham apa-apa. Tapi lu sensitif banget dengan perkataan gua. Bentar-bentar pikiran lu ke hal negatif mulu. Ucap pria itu dengan muka yang kagak selera melihat Canari. Lagi pula kan lu yang minta untuk diberikan sebuah ruangan khusus yang membuat kamu bebas. Canari memperhatikan wajah calon suaminya itu dengan penuh kepenasaran. Seraya ingin melihat keseriusan Basten dari apa yang barusan ia katakan. Lu serius memberikan yang gua minta? Gadis itu memastikan. Loh, memang iya, gua gak bohong. Sini lu kita masuk. Pria mengajak Canari untuk memasuki perumahan yang sangat mewah dan elegan itu, sampai membuat Canari tidak mampu mengedipkan matanya. Hei, bengong terus lu, sini ke lantai 2, kita lihat ruangan khusus yang lu minta. Jadi dalam minggu ini kita akan belikan barang-barang yang lu butuhkan. Perkataan itu membuat gadis itu tersenyum bahagia. Lu serius kan? Sebuah ucapan yang terpancar senyum bahagia di wajah gadis itu. Iyalah, gua gak bohong. Yang penting kesepakatan kita harus lu pertanggungjawabkan. Lu harus selingkuh dari gua nanti kalau kita udah nikah. Pria itu mengingatkan Canari dengan kesepakatan mereka. Gadis itu tiba-tiba gak semangat setelah mendengarkan perkataan barusan dari pria itu. Kenapa harus gua yang ngelakuin itu semua? Kenapa bukan kakak aja yang selingkuh? Nanti apa tanggapan orang kalau gua yang ngelakuin itu semua? Canari tiba-tiba meyakinkan dengan pernikahan mereka, yang tidak seharusnya perselingkuhan itu terjadi di antara mereka kelak. Ini ya, kalau gua yang lakuin itu, pasti gua akan dihajar sama kakek. Sedangkan kalau lu yang ngelakuin itu, tidak apa-apa. Lagian lu tahu kan kalau keluarga lu tidak menginginkan gua. Jadi ini cara terbaik untuk memisahkan kita nanti. Perkataan-perkataan mereka memang belum tercipta yang namanya sebuah ikatan cinta. Bahkan kedua orang itu belum pernah memikirkan akan hal itu. Bisa jatuh cinta satu sama yang lain. Namun siapa sangka bahwa tindakan mereka yang konyol itu menjadi awal dari penyatuan hati kedua orang yang selalu bertengkar itu walaupun hanya dalam perbincangan. Berbicara tentang cinta, memang tidak ada yang tahu kapan datang dan kapan juga ia pergi dalam kehidupan kita. Saat ini Canari sudah balik ke rumah. Namun siapa duga kalau sang ayah telah mengetahui perjalanan putri bungsunya hari ini bersama dengan pria bajingan itu. Sampai gadis itu menerima tamparan sang ayah yang tidak biasanya bertindak seperti itu kepada putri-putrinya. Namun karena amarah yang masih memanas dalam diri Aguso membuat dia tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui anaknya sudah jalan dengan Basten. Beberapa hari setelah itu, di pagi hari yang begitu cerah, Canari begitu senang karena hari ini, hari yang sudah ditentukan oleh Basten untuk membelikan barang-barang keperluan Canari yang akan dilengkapi di ruangan khusus gadis itu sesuai yang ia butuhkan. Kertas putih sudah terisi dengan uraian perlengkapannya yang akan dibelanjakan. Gadis itu sudah menunggu di salah satu halte. Tidak lama setelah itu calon suaminya datang. Bocah. Seperti biasanya Basten malas menyebutkan nama gadis itu. Namun gadis itu langsung memasuki mobil Basten tanpa basa-basi.
yang biasanya gadis itu cuek dan kesal dengan sebutan itu. Namun berbeda dengan hari ini, yang terpancar di wajah gadis itu kebahagiaan. Tumben lu gak berontak. Biasanya lu cerewet kalau gua panggil kayak gitu. Kayak ibu-ibu yang sedang berantem. Pria itu ngeledekin Canari yang tidak biasanya ia seperti itu. EGP banget. Yang terpenting sekarang apa yang gua butuhkan dapat terkabulkan. Gadis itu tidak memikirkan hal lain. Yang penting barang-barang yang ia butuhkan bisa terbelanjakan. Kedua orang itu kini sudah sampai di mall. Sebelum pembelanjaan dimulai, Bastian memandangi wajah gadis itu yang begitu ceria. Emang, lu mau beliin apa sih? Pria itu jadi penasaran dengan wajah seceria itu. Ada, yang gua belanjakan hari ini banyak, jawaban riang sang calon istri. Kak, kita lihat mana tempat buku-buku sekalian gitar yang dijual. Kakak tahu tempatnya kan? Tidak terasa keseharian mereka sudah menjelang petang. Namun sang calon istri masih sangat bersemangat berbelanja semua perlengkapan yang akan gunakannya di perumahan itu. Sementara Bastian hanya sibuk dengan pembayaran yang dibelanjakan. Setelah semuanya sudah lengkap, pria itu mengantarkan Canari pulang. Namun dia hanya mengantar sampai pagar rumah Canari. Pria itu gak mau berlama-lama di situ karena malas bertemu dengan orang-orang yang gak jelas di rumah itu. Udah, kita dah nyampai. Turun. Pria itu melirik Canari. Iya kak, jawabnya singkat. Itu aja, lu gak berterima kasih apa, untuk hari ini? Oh iya, calon suami gua yang baik dan ramah. Thank you untuk hari ini ya. Gadis itu tersenyum manis dengan Bastian. Ramah. Apa calon istri gua gak mau buktiin keramahan gua? Pria itu mulai menggoda Canari yang belum turun dari mobil. Hei, lu nyebelin lagi ya. Gadis polos itu langsung menyilangkan kedua tangannya di bagian dadanya. Kepedean banget sih lu, pakai silang-silang segala. Lu pikir gua tertarik dengan gunung kembar lu itu yang masih kecil? Pria itu malah semakin berkata aneh. Kecil-kecil begini, tapi ini harta gua yang sangat berharga, tahu? Gadis itu menatap pria itu dengan tajam. Udah, turun lu, ini udah mau malam. Pria itu membukakan pintu untuk Canari. Iya calon suami, besok-besok lagi kita belanja yang banyak ya. Gadis itu sambil turun dari mobil. Bastian melaju ke mobilnya untuk pulang. Sementara gadis itu langsung buru-buru masuk ke rumah. Assalamualaikum. Sapa Canari saat nyampe depan pintu. Waalaikumsalam. Suara itu terdengar dari sang ibu. Sementara sang ayah, kakek dan yang lainnya hanya terdiam. Seketika Canari kaget melihat situasi wajah yang tidak biasanya terpancar dari wajah sang ayah, kakek dan yang lainnya itu. Dari mana saja kamu? Suara dengan nada yang lumayan keras itu kali ini terdengar dari sang ayah. Oh, tadi saya dari abis ngerjain tugas sama teman-teman. Suara gadis itu terdengar grogi. Abis ngerjain tugas, atau abis ngeband di kafe? Kali ini sang kakek berbicara dengan nada yang sama dengan perkataan sang ayah. Pak, kek, Canari tidak setiap hari kok ngeband, hanya di saat-saat tertentu saja. Mohon maafin Canari, aku janji gak akan ngelakuin itu lagi. Aku gak akan ngeband lagi. Suara sedih itu dengan mata yang mulai memerah terpancar di wajah putri bungsu itu. Kakek udah sering ingatkan kamu, kalau semua yang kamu lakukan itu bersama teman-temanmu tidak ada artinya.
Tidak ada gunanya. Sang kakek yang biasanya tidak tega memarahi cucunya itu, kali ini dia tegas dengan cucu kesayangannya itu. Dengan air mata yang tidak bisa lagi terbendung, membasahi pipi Canari yang tidak terbiasa menerima amarah seperti itu dari sang kakek dan ayah. Apa ada yang salah di situ? Canari bukannya main judi, mencuri atau jadi pelasteris John. Aku cuma lakuin apa yang gua mau. Selama ini Canari selalu menuruti yang kalian mau. Tapi kenapa kalian bisa seegois ini sama Canari? Suara itu terdengar tersendu-sendu. Jawab. Sekarang ayah tanyakan sama kamu. Apakah dengan yang kamu lakukan ini bisa menjaminkan kehidupanmu di masa yang akan datang? Hah? Masih dengan suara yang keras dari sang ayah. Kalian jangan khawatir, Canari bukan anak kecil seperti yang kalian lihat. Saya akan menggantungkan hidup aku kelak sama suamiku. Kalian semua tahu, kalau calon suamiku pewaris tunggal perusahaan. Gadis itu melawan perkataan sang ayahnya. Tutup mulut kamu. Kali ini suara yang terdengar begitu keras yang hampir melayangkan sebuah tamparan di pipi Canari terucap dari sang ayah. Sudah Pak, ini udah malam. Entar dibilang orang ada apa. Sudah nak, kamu istirahat di kamarmu. Tenangkan dulu pikiranmu. Kali ini sang ibu menghentikan amarah suaminya sambil membelai rambut putri bungsunya. Kenapa kalian sekejam ini? Bahkan demi kalian, saya rela menjadikan diriku sebagai pengganti kakak dalam perjodohan ini dengan laki-laki bajingan itu, yang tidak pernah Canari kenal dan yang tidak pernah aku tahu kesepakatan konyol ini semua. Suara tersendak dengan air mata yang sudah mengalir deras itu terucap dari bibir Canari. Namun perkataan Canari barusan membuat dia menerima tamparan keras dari sang ayah. Lalu tanpa basa-basi Canari langsung pergi masuk ke kamarnya. Beberapa menit setelah masuk kamar, gadis itu tertidur. Dan tiba-tiba Canari terkejut saat mendengarkan bunyi HP-nya, ada yang menelpon. Tentu telepon itu tidak lain selain telepon dari Basten. "Ya, halo," ucap Canari yang mencoba menguatkan suaranya. "Lu udah tidur bocah? Atau lu masih memikirkan gua?" Pria itu malah ngeledekin Canari. Dan suara pria itu terdengar seperti sedang berada di dalam ruangan karaoke yang diiringi dengan suara musik yang begitu keras. "Calon istri gua yang polos, ayo secepatnya kita menikah. Lanjut ya guys. Jangan lupa supportnya, supaya Mas El lebih bersemangat lagi."